Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan reksadana auto invest. Kita mulai saja. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu reksadana. Secara sederhana, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemilik modal dan selanjutnya untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi kurang lebih secara sederhana itu adalah pengertian dari reksadana. Lalu berikutnya, jenis-jenis reksadana. Di dalam video kita kali ini terdapat 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana campuran, dan yang keempat reksadana saham. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah merupakan bentuk investasi yang mayoritas dananya dialokasikan pada instrumen pasar uang, misalnya deposito. Lalu yang berikutnya, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap merupakan bentuk investasi yang mayoritas dananya dialokasikan pada instrumen surat utang, misalnya obligasi. Lalu yang berikutnya, reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan bentuk investasi yang dananya dialokasikan pada beberapa instrumen sekaligus, misalnya deposito, obligasi, dan saham. Lalu yang berikutnya ada reksadana saham. Reksadana saham merupakan bentuk investasi yang dananya dialokasikan pada instrumen saham. Jadi itulah penjelasan tentang jenis-jenis saham. Kita akan lanjut ke reksadana saham. Dalam hal ini, reksadana saham auto invest. Reksadana saham dalam bentuk auto invest adalah saham yang secara otomatis dibeli atau diperoleh dengan cara mendebet saldo dari rekening secara otomatis setiap bulannya. Jadi apabila kita punya rekening misalnya, lalu kita hendak berinvestasi, lalu kita mengaktifkan fitur atau fasilitas ini, maka secara otomatis saldo dari rekening kita akan didebet setiap bulan untuk diinvestasikan kepada reksadana saham yang telah kita pilih. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan secara singkat. Lalu yang berikutnya, saldo yang didebet setiap bulan jumlahnya sama. Jadi di dalam auto invest itu setiap bulan sama jumlah yang didebet. Misalnya 100.000. Tetapi apabila kita hendak membeli saham di luar jadwal yang telah ditetapkan, kita pun dapat tetap melakukannya. Dan nilai nominal yang disetorkan itu boleh bebas. Jadi tidak hanya terpaku pada jadwal saja, tapi kita bisa menyetorkan modal atau dana sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, jumlah saham yang diperoleh bisa berbeda-beda setiap bulannya, tergantung dari harga saham tersebut. Seperti misalnya saya punya saham, katakanlah namanya X, saham X. Harga saham X di bulan Januari adalah 1.000 per lembar misalnya. Maka dengan uang 100.000, saya mendapatkan 100 lembar saham. Lalu harga saham X di bulan Februari adalah 900 per lembar. Nah, dalam kasus ini harganya turun misalnya. Maka dengan uang 100.000, saya bisa mendapat 111,11 lembar saham. Jadi bisa berubah-ubah jumlah saham yang diterima, tergantung dengan harga saham tersebut pada bulan berjalan, seperti itu. Tapi setorannya tetap sama ya, hanya 100.000, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya,
Keuntungan diperoleh dari selisih harga saham setiap bulannya. Dapat dilihat dengan melalui contoh berikut. Misalnya saya punya contoh data seperti ini. Sekali lagi ini hanya merupakan sebuah contoh data. Misalkan ada transaksi dari Januari sampai Desember. Misalnya kita lihat yang Januari dulu. Januari saya menyetor 100.000. Lalu pada bulan itu harganya 1.000 per lembar. Maka jumlah saham yang saya terima adalah 100 lembar. Kemudian seperti yang kita lihat ada akumulasi, ada jumlah modal, ada nilai saham. Itu bisa kita lihat tren perkembangannya dan keuntungan atau kerugian yang kita peroleh. Lalu misalnya pada bulan Februari, setorannya tetap sama, yaitu 100.000. Namun harganya turun menjadi 900 per lembar. Maka jumlah saham yang saya terima itu 111,11 lembar. Seperti itu. Lalu yang berikutnya Maret, harganya misalnya turun lagi. Tapi jumlah saham yang saya beli itu lebih besar jumlahnya. Nah, merupakan suatu keuntungan apabila harga saham itu sedang turun dan kita beli pada jumlah yang banyak misalnya. Apabila harga saham tersebut naik lagi, maka keuntungan yang kita terima itu pun akan meningkat atau berlipat ganda. Demikian seterusnya sampai bulan Desember. Nah, bagian yang saya beri warna hijau itu artinya kita untung di bulan tersebut. Tapi untuk bagian yang diberi warna merah itu artinya kita rugi di bulan tersebut. Misalnya di bulan Februari sampai April. Apabila kita lihat jumlah modal yang disetorkan itu lebih besar dari nilai saham yang dimiliki. Contoh di bulan Maret. Sampai dengan bulan Maret kita sudah menyetorkan modal 300.000. Namun berhubung nilai sahamnya sedang turun, maka nilai saham yang kita punya hanya 279.000 sekian. Nah, itu merupakan kerugian. Tapi yang namanya reksadana itu walaupun kadang turun, tapi suatu saat dia akan naik lagi nilainya. Jadi dia merupakan kurva yang sifatnya bergerak naik. Dengan catatan, reksadana tersebut adalah produk yang bagus, sehingga bisa menarik minat investor dan dipercaya oleh investor. Nah, itu akan ada kemungkinan untuk naik grafik kurvanya seperti itu. Lalu kita lihat pada bulan Mei sampai Agustus itu nilai sahamnya lebih besar dari jumlah modal yang dikeluarkan. Itu artinya kita dapat untung di situ. Lalu di bulan September itu kita rugi lagi misalnya. Kita sudah keluar modal 900.000, tapi nilai sahamnya anjlok misalnya. Otomatis ya kita rugi di situ. 900 kurang 700 sekian, kita mengalami kerugian. Tapi apabila dia naik lagi, maka kita akan dapat keuntungan di situ. Jadi sebaiknya kita membeli saham di saat harganya turun, sehingga pada saat harganya naik, keuntungan kita pun akan berlipat ganda, seperti itu. Lalu pada contoh ini, profit yang didapat pada akhir tahun adalah 326.232,29 misalnya. Jadi ini adalah contoh data sederhana tentang penggambaran yang terjadi apabila kita melakukan investasi pada reksadana saham dengan menggunakan auto invest seperti itu. Jadi ini cukup sederhana penjelasannya. Lalu kita lanjutkan. Pada contoh yang tadi, kita menyetorkan modal 1.200.000 pada tahun tersebut. Lalu kita memperoleh nilai saham 1.526.232,29. Maka profit atau keuntungan yang didapat dalam contoh data tersebut adalah 326.232,29. Jadi seperti itu cara menghitung keuntungannya atau menghitung kerugian misalnya. Lalu yang berikutnya kesimpulannya. Secara sederhana, profit atau loss bergantung kepada nilai dari saham dan modal yang telah dikeluarkan. Jadi misalnya kita sudah mengeluarkan modal namun harganya
harga sahamnya misalkan sedang turun, maka kita mengalami kerugian. Tapi begitu harga sahamnya naik, maka kita akan mendapat keuntungan seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, semakin besar modal yang disetorkan, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya tentang reksadana auto invest. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.